Baik anak-anak, kembali lagi kita kali ini akan belajar di pembelajaran 4 membuat kalimat tentang kegiatan pada pagi hari ya. Sebelumnya kita sudah mengenal ya kosakata di pagi hari. Contohnya ada matahari terbit, olahraga, udara sejuk, mandi, udara yang segar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar membuat satu kalimat menggunakan kosakata di pagi hari tentang pagi hari tersebut. Di sini ada contohnya nih. Kita perhatikan nomor 1. Matahari terbit pada pagi hari. 2. Udara pagi hari terasa sejuk. Nomor 3. Mandi pagi membuat badan segar. Nah, sekarang coba anak-anak yang membuat kalimat tentang suasana pagi. Contoh misalnya, Miss buat olahraga di pagi hari membuat badan terasa segar. Atau anak-anak bisa buat kalimat yang lainnya. Kemudian di sini sudah ada kosakatanya, bangun, upacara, olahraga. Jadi anak-anak yang membuat kalimatnya seperti apa ya? Berikutnya kita lanjut ya. Karena kemarin kita sudah mengenal tentang panjang dan pendeknya bunyi, jadi Miss tidak akan bahas lagi. Miss mungkin hanya mengingatkan saja kalau dalam sebuah lagu itu terdapat bunyi panjang dan pendek. Jadi kita harus memperhatikan bunyi panjang dan pendek tersebut. Nah, seperti lagu di sini, lagu Kebunku ya. Pada yang seperti ini, tanda seperti ini berarti itu bunyi pendek, dan yang panjang itu bunyi panjang. Ya, anak-anak sudah tahu pasti itu karena kita sudah belajar juga tentang itu. Jadi Miss lewatkan. Berikutnya kita masuk ke dalam pembelajaran 5 tentang ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Jadi Miss bantu baca ya. Apa yang bisa kamu lakukan pada pagi hari? Kamu dapat bercerita dengan cara bermain peran. Bermain peran itu seperti berdialog ya, satu dengan yang lain, atau melakukan percakapan satu dengan yang lain. Ada tokoh yang diperankan. Ada percakapan tokoh-tokoh yang berperan. Saat bermain peran, lakukan dengan percaya diri. Ucapkan dengan suara yang jelas, mainkan peran bersama temanmu, lakukan secara bergantian. Nah, di sini ada contoh percakapan untuk bermain peran. Di sini contohnya antara ibu dan dedi ya. Ibu di sini meminta tolong sama dedi. Jadi ibu dedi dia bilang sama dedi yang ini ya. Dedi, makan dulu ya sebelum pergi sekolah. Percakapan yang pertama ya, ibu dengan dedi. Terus dedi jawab, Dedi sudah selesai makan, Bu. Sekarang percakapan yang kedua. Kalau begitu, tolong. Sini ibunya ada permintaan tolong ya. Kalau begitu, tolong ibu rapikan piringnya ya. Tolong ibu merapikan piringnya. Jadi Dedi disuruh sama ibunya untuk membantu ibu, menolong ibu merapikan piring yang selesai dipakai makan tadi. Nah, Dedi menjawab, Baik bu, dengan sopan ya. Tidak lupa juga ibu mengucapkan terima kasih Dedi. Ya, jadi Dedi pun menjawab sama-sama bu. Sekarang Dedi berangkat sekolah dulu ya bu. Kemudian ibunya menjawab, hati-hati di jalan ya nak, belajar yang baik di sekolah. Iya bu. Nah, dari sini, dari percakapan ini kita bisa sama-sama belajar ya antara ibu dan Dedi. Kalau kita berbicara dengan orang, siapapun itu, kita harus berbicara dengan sopan. Apalagi kita berbicara dengan orang tua atau dengan guru. Jangan lupa juga untuk mengucapkan
minta tolong jika kita ingin minta tolong kepada seseorang. Seperti contoh ibu tadi, pada saat menyuruh Dedi, dia berkata, "Tolong ibu rapikan piringnya ya." Dan Dedi pun merespon dengan sopan, "Baik bu," gitu ya. Jadi anak-anak pun harus demikian. Ketika anak-anak ingin meminta tolong kepada siapapun, jangan lupa untuk minta tolong yang baik. Dan ketika anak-anak dimintakan tolong, juga jangan bilang, "Ah males bu, ah males ma, nanti aja, ah males mama aja yang beresin mainannya," gitu misalnya ya. Jangan seperti itu. Tapi contoh sikapnya Dedi yang baik itu, dia jawab dengan sopan. Itu contoh percakapan ya. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Pada percakapan Dedi dan ibunya, ibu mengucapkan permintaan tolong. Ibu juga mengucapkan terima kasih. Oh ya, jangan lupa setelah anak-anak ditolong sama seseorang, sama siapapun, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Jadi, kalimat permintaan tolong diucapkan saat kamu ingin meminta bantuan orang lain. Ini ya, di garis bawahi. Kalimat permintaan tolong diucapkan saat kamu ingin meminta bantuan pada orang lain. Ibu meminta tolong Dedi untuk merapikan piring. Dedi membantu ibu merapikan piring. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Dedi. Nah, sekarang anak-anak juga harus praktekkan itu di rumah ya. Harus belajar minta tolong. Ketika minta tolong harus berbicara dengan sopan. Ketika dimintain tolong juga anak-anak harus merespon dengan sopan. Sekarang tugasnya anak-anak buat di buku tugas ya. Untuk buat percakapan singkat aja, yang pendek aja, yang simple tentang permintaan tolong. Boleh sama ibu, ayah, kakak atau adiknya, sama siapa aja. Terus anak-anak tulis di bukunya. Setelah itu anak-anak peragakan ya di rumahnya anak-anak masing-masing. Peragakan kegiatan pada pagi hari, misalnya saat makan pagi atau berangkat ke sekolah. Kemudian isikan ungkapan permintaan tolong saat bermain peran tersebut. Jadi anak-anak buat percakapan tentang kegiatan pada pagi hari. Kemudian dalam percakapan tersebut disertakan atau diisi dengan permintaan tolong. Oke? Ini ada contoh di bawahnya pada gambar ya. Nah, segitu untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan.